Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati keberadaan kita. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur kita malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu bersama-sama malam hari ini, mari kita siapkan hati, kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang bersyukur di hadapan Engkau. Biar malam hari ini kami mau siapkan setiap hati kami untuk datang, bawa setiap persembahan kami di hadapan Tuhan. Ini pujian hati kami, ini nyanyian kami bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang kami terima. Terima kasih untuk semua yang Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kami. Biar malam hari ini kami bawa setiap hati kami di hadapan Engkau. Sebab Tuhan yang layak terima pujian dan penghormatan dari setiap mulut, lidah bibir kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puja kami sembah Engkau Tuhan. Oh terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami datang bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau segalanya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, kami puji, ku puji-Mu. amin. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Biar setiap pujian kami itu yang sampai di hadapan Engkau. kekudusan-Mu. Saat ku sembah, kami puji, ku puji-Mu. haleluya. Ku rasakan kehadiran Kami sembah Engkau malam hari ini Tuhan. Angkat Layak hatiku, Engkau Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat hati kami datang menyembah, Saat ku sembah, sebab ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Kau ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu. kami rasakan, Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. saat hati kami menyembah, Saat ku sembah, kami puji, puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar malam hari ini hati kami datang berseru, hati kami datang memuji-muji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang layak segala puji. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. sebab Engkau yang layak Tuhan. Saat ku sembah, Dan hati kami memuji Engkau. puji-Mu. Amin. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Segenap hati kami memuji ku nama-Mu. pandang kekudusan-Mu. Yesus, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami sembah. ku pandang kekudusan-Mu. Oh, selamanya Saat ku sembah, kami memuji puji-Mu, Yesus. ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yang layak, sebab kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Segala pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu, hadirat-Mu itu yang bawa dan jawa setiap hati kami. Lebih dalam kami datang menyembah, lebih dalam kami berseru, ya Tuhan. Oh, Yesus, lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau. Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Mari bersama katakan, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan. Kami rindu kasih-Mu, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Segala yang Mengalir ada, atas setiap hati kami, dimanapun kami berada. Tuhan, biar jamahan-Mu Tuhan, lawatan-Mu atas setiap kami. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu, Lebih dalam
lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Yesus, lebih dalam kami datang menyembah Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat pengorbananmu, buat penyertaanmu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semua Tuhan sediakan yang terbaik bagi hidup kami. Sebab itu ajar hati kami senantiasa bersyukur Tuhan. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Amin. Lebih dari segala yang ada, Terima kasih Tuhan. lebih dalam Lebih lagi dalam ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. lebih dalam, Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi terima kasih ku Tuhan, terima cinta kasih. Kau Yesus, Kami mengasihi ku mengasihimu. Terima kasih. Yes, yes. Mari nikmati hadirat-Nya mengalir malam ini. Mari dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Yesus, Yesus, hadirat-Mu Tuhan biar penuhi setiap kami, dimanapun kami berada malam hari ini Tuhan. Yes, biar kuasa-Mu mengalir. Yes, Jesus, 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 Jesus. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Biar manis Engkau dengar Tuhan nyanyian pujian pengagungan hanya bagi nama Yesus, hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, amin. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu. Yes, amin. Nyanyian dan pujian dan pengagungan
hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kepadamu Biarlah manis Engkau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari sama-sama dengan kesungguhan hati, inilah yang ku renungkan, renungkan setiap waktu, nyanyian, pujian dan pengagungan, kepadamu ya Tuhan. Yes. Ditinggikan Engkau Yesus, biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu, nyanyian, pujian dan pengagungan, kepadamu Yesus. Yes, hanya Kau yang layak untuk disembah Tuhan. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah pujian pengagungan kami hanya bagi Engkau ya Tuhan, Raja di atas segala raja, Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian, pujian dan pengagungan hanya bagi kepadamu. Oh, biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh merayakan hari perempuan. Kami percaya Engkau menciptakan wanita perempuan itu dengan tujuan yang mulia Bapa. Dan kami tidak ingin membiarkan
iblis menipu kami sehingga kami tidak dapat menjalankan setiap fungsi ilahi yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Urapi setiap kami malam ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tanpa pengurapan Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Iya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaannya kepada saya, Ibu Ketua dan seluruh majelis, ya pendeta, bahkan semuanya yang ada malam hari ini. Bersyukur tadi saya mendengar temanya, saudara, begitu luar biasa. Ya, bersaksi dan berdoa bersama perempuan dan anak. Banyak orang melupakan tentang generasi hari-hari ini. Tetapi kalau kita melihat, saudara, bahwa ujung tombak dari sebuah gereja atau bangsa itu ada pada generasi. Ya, kalau generasi rusak, generasi hancur, maka hancurlah sebuah gereja. Kalau generasi rusak, maka hancur juga, rusak juga sebuah bangsa. Saya percaya bangsa yang kuat itu dibangun oleh gereja yang kuat, ya, dan gereja yang kuat itu dibangun oleh keluarga yang kuat. Semua kembali kepada keluarga. Tapi hari-hari ini banyak orang melupakan tentang generasi, termasuk ibu-ibu, para wanita hari-hari ini. Seringkali kita hanya terfokus kepada suami. Kita dituntut sebagai seorang istri untuk melayani suami dengan segenap hati. Sementara di satu sisi kita melupakan ada anak-anak yang juga membutuhkan perhatian kita, Bapak Ibu. Kenapa saya bisa bilang begini, saudara? Anak-anak saya bercerita bahwa teman-temannya itu kasihan. Mereka bilang, "Mami, kasihan teman saya." Kenapa? Teman saya itu di sekolah stres, dia tertekan. Waktu ditanya, "Kamu kenapa tertekan?" "Iya, saya capek pulang ke rumah lihat mama papa saya berantem. Mereka ribut. Saya frustasi. Saya mendambakan sebuah keluarga yang harmonis. Saya juga tidak pernah minta terlahir di keluarga orang tua yang seperti ini. Tapi kenapa saya ada di keluarga yang seperti itu?" Waktu saya mendengar anak saya cerita, itu bukan 1, 2, 3 kasus, saudara. Ya, bahkan sering kali ada ibu yang rela membiarkan anaknya. Ada satu kasus, seorang anak remaja, saudara, itu sering dilecehkan, diperkosa oleh bapak tirinya. Dan waktu saya tanya, apakah mamanya tahu? Mamanya tahu. Anak ini sering ngomong ke mamanya, tapi mamanya jawab apa? "Terus kamu mau apa? Ya, kamu mau apa? Kamu mau makan apa? Kalau sampai ya orang tahu bahwa kamu digituin sama papa tirimu." Ada perempuan-perempuan yang rela bahkan mengorbankan anaknya hanya untuk demi mendapatkan uang dan kehidupan yang lebih lain. Dan ini terjadi hari-hari ini di bangsa kita, di orang-orang di sekeliling kita, saudara. Orang-orang itu nggak jauh. Ketika saya mendengar cerita-cerita seperti itu dari anak-anak muda, sebagian dari anak saya berpikir betapa egoisnya orang tua seringkali, bahkan ibu, dia seringkali merelakan masa depan anaknya, generasinya, hanya karena seringkali ya dia lebih peduli kepada suaminya yang mungkin menyakiti dia. Oke, kita akan menjalani kehidupan yang tidak mudah. Tapi kan setidaknya ayo kita berkorban untuk anak-anak kita. Sehebat apapun suami mungkin menyakiti kita, jangan lukai hati anak-anakmu. Seringkali kita akan dibawa dalam satu kondisi, kita terluka, kita hancur, tapi biarkanlah sebagai seorang perempuan di dalam Tuhan, kita belajar merelakan semua keakuan kita untuk anak-anak dan generasi di bawah kita itu bisa bertumbuh dan merasakan kasih sayang. Amin. Kenapa? Karena kita sudah memilih untuk menikah. Ya, ini tema yang sangat bagus sekali, saudara. Ya,
bersaksi dan berdoa bersama perempuan dan anak. Karena memang banyak generasi hancur karena kehilangan hubungan di dalam keluarga. Dan kita para wanita dituntut hari-hari ini, tidak mudah memang ibu-ibu menjalankan tanggung jawab sebagai seorang istri, seorang ibu, sebagai seorang wanita itu tidak mudah. Iya, bahkan kita suruh aja laki-laki itu mengerjakan 2 pekerjaan, tidak bisa dia. Ya, sambil masak, sambil terima telepon, tidak bisa, pasti salah satunya rusak. Kalau enggak telurnya yang dia masak gosong, ya, atau orang yang lagi ngomong dia nggak pedulikan. Suami itu nggak bisa mengerjakan sekaligus 2 pekerjaan. Tapi istri itu, maaf ya Pak Pendeta ya, ya wanita tuh diciptakan memang super. Kita bisa mengerjakan 3 pekerjaan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Itulah kehebatan kita. Tetapi seringkali iblis itu membodohi kita sehingga kita lupa bahwa Tuhan menciptakan kita ini sebagai seorang penolong dengan kuasa dan kodrat ilahi yang luar biasa. Amin. Amin ibu-ibu. Jangan mau dipengaruhi iblis hari-hari ini. Wanita, bagaimana kita bisa bersaksi dan berdoa bersama anak kita bawa kepada Tuhan. Yang pertama, kita dituntut menjadi istri yang baik, kita dituntut menjadi ibu yang baik. Padahal seringkali wanita itu banyak yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Dan kalau kita tidak selesai dengan diri kita sendiri ibu-ibu, kita tidak akan pernah bisa menjadi maksimal di dalam tugas ilahi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Maka tidak ada pilihan lain sebagai seorang perempuan untuk kita bisa menjadi kesaksian bagi anak dan bisa berdoa bersama anak-anak kita. Ayo selesaikan dirimu dengan masa lalumu. Kalau wanita itu beres dengan dirinya, dia nggak mudah sakit hati, dia nggak mudah tersinggung, dia nggak mudah menjadi wanita yang gampang menyakiti orang lain atau suaminya. Saya dulu saudara jadi wanita, jadi perempuan yang saya masih belum selesai dengan masa lalu saya. Saya menikah dengan suami saya, kalau mau dipikir ya kami ketemu di gereja, itu sudah sangat luar biasa. Tempat ketemu jodoh yang terbaik itu di gereja, amin. Ya, daripada ketemu di terminal. Ya kan enggak enak ditanya, dulu ketemunya di mana Bapak Ibu? Di lapangan. Aduh, ketemu di mana? Di pasar. Apalagi ketemu di mana? Di terminal. Ini mau cari preman atau cari jodoh gitu ya. Saya sama suami ketemu di gereja karena sama-sama melayani Tuhan. Saya berpikir dapat suami ketemu di gereja pasti rumah tangganya luar biasa kan. Sama-sama hamba Tuhan. Ini kalau berantem pasti gini, haleluya kau. Ya tak? Dasar shalom. Ya, pikiran saya begitu. Orang ketemunya di gereja pasti kalau berantem glory, ya ternyata pret, ya ternyata hidup ini tidak seindah drama Korea, tapi juga tidak sesedih film India toh, ya jadi disyukuri saja. Saya ketemu dengan suami saya, luar biasa orangnya, sabar. Suami saya ini orangnya nggak pernah marah, sabar saudara. Ya kalau marah itu izin dulu, aku boleh marah enggak? Ya saya pikir nggak ada loh di sini yang suaminya seperti suami saya. Ada enggak? Suami ibu-ibu yang kalau marah permisi dulu ana? Puji Tuhan ya, cuma satu di planet ini Tuhan. Suami saya itu kalau marah, kalau nggak izin dulu dia diem. Kalau dia diem, saya tahu dia itu marah. Ya, itu luar biasa kan? Dapat suami model begini kan? Nggak ada. Ya, ini sudah special edition ini. Ya, benar-benar limited ini punya, ini nggak ada yang lain, saudara. Ketika kami bersatu, ternyata saya ini belum beres dengan masa lalu saya. Saya ini ada kepahitan, ada luka batin kepada orang tua saya yang dari kecil saya dipukulin, saya dihajar, kalau dipukulin papi saya itu sampai biru-biru badan saya.
Dan saya belum sungguh-sungguh melepaskan ternyata pengampunan. Jadi saya masih membawa luka batin ketika saya menikah dengan suami saya. Tapi saya sudah pelayanan loh. Saya lepaskan orang yang terikat. Saya lepaskan orang kepahitan. Saya doa pelepasan orang yang luka batin. Saya sudah pelayanan. Ternyata saya sendiri masih sakit. Sakit jiwa. Lu disadari atau tidak banyak perempuan yang sakit jiwa. Maaf ya, sakit jiwa itu bukan lari-lari di jalan, bukan. Itu korslet. Kalau yang lari di jalan gak pakai baju itu udah korsleting itu. Tapi sakit jiwa itu, di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Waktu engkau marah, engkau tersinggung, engkau sakit hati, itu engkau sudah sakit jiwa. Kan pikiran, perasaan, kehendak kita. Ya, ibu-ibu marah sama suami, 1 hari tidak bicara, ngambek sama suami, sakit. Iya, coba kalau ibu-ibu nggak bicara 1-2 hari, periksa ke psikiater, dia bilang, oh ini sakit, sudah tergolong sakit jiwa tapi masih stadium awal. Waktu kita marah kan dalam jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Waktu kita marah, kenapa kita marah? Karena perasaan kita terluka. Ada sesuatu yang kita mau tapi kita nggak dapat. Kita berharap suami sayang kita berharap suami muji kita berharap suami minta maaf. Ternyata waktu kita marahan, malam-malam kita nangis, kita berharap dipeluk dari belakang lalu dia bilang maafin sayang ya. Iya enggak ibu-ibu? Banyak yang sakit jiwa. Ya, itu kan harapan kita toh. Waktu kita tidur malam kita nangis nih, berharap dipeluk dari belakang, sayang maafin aku. Ternyata kita lagi nangis nunggu pelukan, yang kita dengar sakit hati gak? Sakit hati. Enak banget ya, aku lagi marah, aku lagi nangis, aku lagi kecewa, berharap dipeluk dari belakang, ada burung. Ya, malah ditinggal tidur. Gondok nggak? Gondok. Sakit hati enggak? Sakit hati. Waktu kita sakit hati, pikiran kita jadi terganggu. Perasaan kita marah, pikiran jadi terganggu, lalu muncul besok liatin aja. Biar dia rasa aku ndak mau masak. Ketawa-ketawa sendiri nih. Pengalaman pribadi. Ya, besok aku ngambek, nggak mau bicara. Perhatikan waktu orang mulai sakit jiwa. Dari marah di perasaan, dipengaruhi kepikiran, lalu berbuah pada kehendak. Anda nggak bicara sama suamimu 3 hari. Itu namanya sakit jiwa. Pikiran, perasaan, dan kehendakmu dipengaruhi semuanya. Bagaimana kita bisa ngomong menjadi wanita yang bersaksi dan berdoa bersama dengan anak kalau kita sendiri masih sakit? Bilang kanan kirimu, kamu sakit jiwa enggak? Ya. Loh, ibu-ibu kita tuh nggak tahu loh, tapi ini penting. Ini penting sekali. Kita menjadi seorang Kristen, menjadi seorang yang beribadah, menjadi seorang yang dibilang melayani, tapi ternyata kita sakit jiwa. Coba fokusnya lihat saja aja, enggak usah lihat-lihat ini ibu-ibu. Baru begini saya sudah gagal fokus ini. Ya, lihat ke saya, enggak usah lihat orang yang lalu lalang, amin. Fokusnya ke saya, nanti gagal fokus jadi sakit. Ya, ini penting saudara. Karena nanti waktu Tuhan datang, waktu manusia mati, tubuhnya kemana? Waktu kita mati tubuh kita kemana? Ditanam, jadi tanah, kembali ke debu. Roh kita kemana? Pengkhotbah pasal 12 bilang, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jiwa kemana?
Jiwa yang akan dihakimi. Jiwa kita ini keakuan kita. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu jangan takut kepada manusia yang hanya berkuasa membunuh tubuhmu, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwamu. Tapi takutlah kepada Allah Bapa yang berkuasa membunuh baik tubuhmu juga jiwamu di dalam neraka. Ibu-ibu, kita harus sehat dari jiwa dulu. Jangan sakit jiwa. Saya dulu sakit jiwa tapi udah pelayanan. Ya, makanya banyak orang di gereja pelayanan tapi gampang tersinggung, gampang marah, ditegur sedikit ngambek. Ini ciri-ciri sakit jiwa. Perhatikan, kalau ada bertobat hari ini, amin. Nggak usah ngomong yang muluk-muluk dulu, gak jadi orang Kristen tuh nggak usah. Orang kalau jiwanya sakit, ya gitu, ditegur sedikit tersinggung, ngambek, cuma salah. Orang cuma salah ini aja sudah ngambek, gak usah lah ngapain. Sakit kau. Tapi kalau orang jiwanya sehat, masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan, amin. Nggak usah lah gitu-gitu, nggak apa-apalah orang kita ini gini-gini kok. Jadi yang enak-enak aja gitu loh. Ya, jadi kita ini jadi orang yang jiwanya sehat. Masalahnya ibu-ibu, kalau kita sakit jiwa, jangankan kita ajak anak kita berdoa, boro-boro. Banyak anak-anak yang kepahitan sama mamahnya. Kenapa? Karena mama sakit jiwa. Pelampiasannya dari bapaknya, dari suaminya, itu dia larikan ke anak. Banyak begini sekarang. Suami stres dimarahin bosnya di kantor. Ya, waktu pulang marahin istrinya. Orang marah itu cari pelampiasan. Ya, ketemu istrinya di rumah, "Pak, itu nih, kamu apa, kamu tuh nggak tahu tuh, aku tuh pusing sakit kepala." Ini istri yang tadinya mau ngomong baik-baik, ngadepi suami karena dimarahin, sakit jiwa juga suaminya. Sampai di rumah istri digonggong, saudara. Jalan sempit maupun pedalaman, mantap lah pokoknya. Dukungan dan perawatan Toyota itu ada di mana-mana. Bingung, ini kok mamaku jadi begini, kenapa? Ayo kita penting ibu-ibu, sebelum kita membahas tema ini lebih jauh, bersaksi dan berdoa bersama dengan anak, itu semua tidak akan mungkin terjadi kalau jiwa kita tidak sehat terlebih dahulu. Waktu jiwa kita sehat, kita nih gampang jadi tempat curhatnya anak. Kenapa banyak anak-anak lari keluar, mereka jatuh dalam pergaulan bebas karena mereka tidak dapat sahabat di rumah. Mereka nggak bisa bicara dari hati ke hati. Anak-anak saya kalau naksir cowok cerita ke saya, "Mam, aku tuh lagi naksir cowok ini. Aku ditaksir dia, Mam, tapi masih merokok dia, jadi aku nggak suka, nggak mau." Iya, jangan loh. Kamu nggak usah, jangan pacaran sama orang yang masih dugem, masih ngerokok. Nanti kamu bayar harganya mahal loh. Iya, Mam, makanya ini aku lagi berdoa buat si ini. Ya udah, kamu bawa dalam doa, minta tanda sama Tuhan. Jadi anak kita nggak curhat sama temennya. Waktu dia curhat sama temennya yang juga sesat, maka dia didoktrin, saudara. Hari-hari ini banyak sekali doktrin dari dunia yang bisa masuk kepada generasi, kepada anak-anak kita. Kalau tanpa filter firman Tuhan, mereka gampang menjadi anak-anak yang liar dan tidak bermoral. Hari-hari ini banyak loh, saudara. Saya itu hadiri pelayanan di satu gereja. Ada anak-anak tambori nari-nari di depan. Lalu ibu gembalanya bilang sama saya begini, "Bu Debi, lihat itu anak yang di tengah itu." "Iya, Bu, kenapa?" "Umur 18 tahun, masih SMA. Kenapa?" "Sudah 3 kali aborsi. Dan orang tuanya tidak tahu." Dia jujur kepada saya karena waktu itu di gereja ada doa pelepasan. Dia nangis jerit-jerit, lalu saya layani dia, lalu dia terbuka. Saya kaget, Bu, saya syok, anak ini umur 18 tahun sudah 3 kali aborsi. Mengerikan, saudara.
Di luar sana dunia begitu mengerikan, belum lagi pembunuhan, bunuh diri. Kemarin saya baca, ya remaja 16 tahun gantung diri di kamar kos karena hamil 3 minggu dan pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Kita perlu menangis loh buat generasi, kita perlu menangis buat anak-anak di bawah kita. Mereka tidak tergembalakan, kenapa? Karena dalam keluarga pun orang tuanya sakit jiwa. Dia nggak tahu mau lari kemana. Mau atau tidak ini tanggung jawab kita sebagai perempuan-perempuan yang sudah ditetapkan Tuhan dengan kodrat ilahi. Kita diciptakan menjadi seorang penolong yang sepadan, amin. Itu saudara yang harus kita ambil. Ya ini ada di tangan kita. Waktu saya nikah dengan suami saya sakit jiwa, saya luka batin, saya kepahitan sama papi saya dan belum sembuh. Suami saya menikah sama saya harapannya ini pendeta. Wah pasti luar biasa ini nikahnya sama pendeta. Ketika masuki pernikahan, saya jadi orang sakit jiwa. Suami saya itu gak pernah marah saudara, tapi saya dikit-dikit tersinggung. Dia nggak pernah bentak saya, kalau mau marah aja permisi, tapi dia salah ngomong saya tersinggung. Kalau saya tersinggung saya nangis, nggak sampai di situ. Saya nangis, saya benturkan kepala saya ke tembok, saya pukul diri saya sendiri, saya mulai teriak-teriak. Memang nggak ada orang sayang sama saya tampar muka saya benturkan kepala saya ke tembok. Suami saya kebingungan melihat saya seperti itu. Dan saya ini pelayan Tuhan, di luar nggak ada yang tahu. Saya sakit jiwa. Dan suami stres saudara. Dia stres sekali melihat kejadian seperti itu. Bagaimana mungkin saya bisa punya istri yang seperti ini. Tapi untung saya mengucap syukur, saya dapat suami yang dia itu cinta Tuhan, dia melayani Tuhan. Satu kali ketika terjadi salah paham, saya tersinggung sama kakak ipar saya, yang saya marah suami saya. Saya pergi dari rumah bawa anak saya yang baru berumur 1 minggu, baru lahir. Saya pergi keluar bawa itu baby, saya matiin telepon, suami saya bingung cari saya kemana. Saya lari ke rumah teman saya bilang, Dep kasihan loh ini suamimu pasti sudah bingung loh, dari pagi kamu sudah sampai sore ini. Saya bilang apa tahu nggak saudara, orang sakit jiwa, biarin, biar dia tersiksa. Orang kalau sakit jiwa suka lihat orang lain tersiksa. Dia cenderung melukai karena dia juga masih Bayangkan kalau kita menjadi ibu, bukan cuma itu. Kalau saya tersinggung dengan suami saya pukulin anak-anak saya saudara. Saya hajar mereka, saya pukul sampai biru-biru badan mereka. Nanti kalau malam mereka tidur, saya lihat mereka nih tidur sambil gini kan mereka. Karena nangis, habis-habisan saya pukul. Nanti kalau saya lihat dia tidur begitu, saya nangis. Saya bilang kenapa saya jahat sama anak-anak saya Tuhan. Tapi berulang terus setiap hari kejadian begitu. Karena saya nggak sembuh. Satu kali terjadi saudara kami ribut dan akhirnya suami saya mulai bicara kepada saya waktu itu. Dia bilang kamu itu ada yang belum beres dari hatimu, minta Tuhan pulihkan biar kamu dilepaskan. Oh marah saya saudara. Apa kamu bilang saya ini pengkhotbah loh, kamu tuduh saya ini ada luka batin, ada kepahitan. Kamu gak usah ngajarin saya ini pengkhotbah, saya ini sering doa pelepasan. Ternyata memang benar saudara, tidak menjadi jaminan orang itu sudah pelayanan, tidak menjadi jaminan orang itu pendeta, tidak menjadi jaminan ya. Orang bisa berdiri di atas mimbar, tapi karakternya hancur, jiwanya sakit itu banyak saudara. Dan semuanya pakai topeng. Ya, tapi malaikat bilang, buka dulu topengmu, biar kulihat wajahmu. Jangan pakai topeng di gereja. Jangan pakai topeng di hadapan Tuhan. Malam itu suami saya layani saya saudara. Waktu saya manifestasi dia layani saya hampir 4 jam. Dan akhirnya saya kelepasan malam itu. Saya dilepaskan dalam hadirat Tuhan. Lalu suami saya bilang, lihat saya sayang, anggap aku papimu.
Kamu bilang papi saya sayang sama papi, tadinya enggak bisa saudara. Tapi ketika dia doakan saya dalam nama Tuhan Yesus, balut hatinya Tuhan. Akhirnya saya bisa peluk suami saya dan saya bilang, papi saya sayang sama papi. Saya lepaskan pengampunan buat papi. Dan sejak hari itu saya dipulihkan Tuhan. Saya nggak pernah lagi marah pergi dari rumah. Saya nggak pernah lagi marah benturkan kepala ke tembok. Saya nggak pernah lagi marah pukulin anak-anak saya. Semuanya berubah. Sejak hari itu saya berdamai dengan masa lalu saya. Saya berdamai dengan diri saya. Dan saya disembuhkan oleh Tuhan. Barulah saya bisa menjadi ibu, menjadi perempuan yang bisa bersaksi dan berdoa bersama-sama dengan anak-anak saya. Amin saudara. Dari situ saudara, setiap kali ada persoalan, ada masalah, saya ajak anak-anak saya untuk bergumul bersama. Kami selalu cerita persoalan kami kepada anak-anak. Waktu kami gak bisa bayar cicilan rumah, kami kumpulin anak-anak. Kami bilang, Dek, Mami sama Papi gak bisa bayar cicilan rumah. Dari mereka masih kecil. Kita tidak punya uang. Ayo kita sama-sama berdoa sama Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat. Lalu kami bergandengan tangan saudara. Kami menyembah Tuhan, lalu kami berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa, saya suruh anak saya berdoa dengan sederhana. Dan ketika Tuhan menjawab persoalan kami, rumah bisa lunas dengan cara yang mujizat. Saya bersaksi kepada anak-anak saya dan berkata, doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Kita gak bisa berteori untuk membawa iman anak-anak kita kepada Tuhan. Kita gak bisa cuma taruh anak kita di sekolah minggu dan berharap iman mereka tumbuh dari sekolah minggu tok. No saudara. Pendidikan iman bagi anak-anak pertama kali yang terutama di dalam keluarga. Amin. Suami dan istri. Mungkin ada ibu-ibu yang berkata, tapi suami saya belum bertobat. It's okay kalau suamimu belum bertobat. Ibu-ibu ambil alih tugas imam itu dalam keluarga. Bawa anak-anakmu kepada Tuhan. Ajak anakmu berdoa buat suamimu, buat bapaknya. Ajak berdoa bergandengan tangan. Jangan taruh kebencian di hati anak-anakmu. Ya, tapi kita mau bayar harga bersama-sama. Biarkan anak-anak kita menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib lewat hidup kita. Ceritakan kepada mereka. Hari-hari ini saudara, orang tua cuma taruh anaknya di sekolah minggu, dia berharap anaknya imannya tumbuh. No. Anak-anak harus melihat contoh dan teladan di dalam keluarga, amin. Lewat hidup kita, lewat iman kita. Saya selalu cerita kepada anak-anak saya, kalau saya habis konseling atau saya tahu satu kasus, ya, saya cerita kepada mereka. Tadi mami habis konseling satu orang ibu, ya, dia menikah salah, menikah dengan suami yang salah. Akhirnya suaminya selingkuh dan gini rumah tangga mereka gini. Ya, kenapa mami cerita sama kalian ini? Supaya kalian juga tahu bahwa ke depan itu hidup ini tidak seindah yang kita bayangkan. Jangan pernah melangkah dengan kekuatanmu sendiri, tapi sertakan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Saya selalu berkata kepada anak saya, hidup hormati Tuhan supaya engkau bisa melihat masa depan yang luar biasa. Ibu-ibu, saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh menjadi ya wanita, perempuan yang berdampak, yang bersaksi, berdoa bersama anak-anak kita. Kayaknya kalau kita dengar seperti itu banyak orang bilang, aduh Bu, itu kayaknya cuma halu ya. Karena lihat generasi sekarang ini Bu, kita ngomong satu kata aja mereka sudah 10 kata. Itu yang saya dapat sekarang, banyak orang tua bilang begitu. Ya, saya ini baru ngomong satu kata sama anak saya. Kenapa saudara? Karena banyak orang tua, terutama ibu-ibu, kita kehilangan wibawa ilahi. Kita perlu punya wibawa ilahi sebagai orang tua untuk dapat membimbing anak-anak kita untuk dekat dengan Tuhan. Apa itu wibawa ilahi? Wibawa ilahi bukan jabatan yang diberi oleh gereja. Wibawa ilahi bisa kita dapatkan waktu kita sebagai orang tua tunduk kepada firman Tuhan. Amin. Dan itu tidak terbantahkan.
Ada kuasa ilahi yang mengalir dalam hidup kita sehingga kita punya wibawa ilahi untuk bicara tentang firman kepada anak-anak kita. Dan mereka pasti akan mendengarkan dan mereka akan setuju karena ada wibawa ilahi dalam kehidupan kita yang kita dapat dari apa? Dari kita pun tunduk kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau kita nggak mau anak-anak kita bicara kotor, jangan kasih contoh kita bicara kotor di rumah. Kalau kita ingin anak-anak kita mengandalkan Tuhan, ayo kita jadi wanita yang hidup mengandalkan Tuhan, yang selalu cerita bahwa kita punya Tuhan. Saya selalu cerita tentang bagaimana perjumpaan saya dengan Tuhan kepada anak-anak. Saya ceritakan tentang perjalanan iman saya dengan mereka. Saya ceritakan bagaimana saya bisa menikah dengan suami saya. Mereka bertanya, tapi Mam, hari-hari gini kayaknya cari suami yang takut Tuhan tuh sulit. Saya bilang sulit memang, iya, tapi ada nak, ada. Karena jodohmu itu cuma satu dan itu dari Tuhan. Dan kalau kamu serius dengan Tuhan, Tuhan pasti kasih kamu jodoh yang terbaik. Tapi di sisi lain teman-temannya berkata, lu kalau sekarang itu udah nggak ada pakai doa puasa. Apalagi yang sekolah ke luar negeri, mereka bilang harus uji coba dulu seks sebelum menikah. Ini doktrin-doktrin gila saudara yang ada di kalangan anak-anak muda hari-hari ini. Bagaimana kita membawa firman Tuhan? Ibu-ibu, saya percaya kita nggak akan pernah bisa menjadi ibu perempuan yang bisa mengajak anak kita bersaksi dan berdoa kalau kita sendiri tidak tunduk kepada firman Tuhan. Tadi Pak Bupati berkata komitmen itu yang paling penting. Komitmen untuk apa? Untuk kita tunduk pada firman Tuhan. Untuk kita tunduk kepada Tuhan supaya kita punya wibawa ilahi. Kita buka bersama ayat firman Tuhan saudara di dalam Amsal 31. Ini semua ayat hafalan ya, tetapi sebenarnya luar biasa. Amsal 31 saya cuma ambil dari ayat 28 sampai 31 saudara. Amsal 31 ayat 28 sampai ayat 31 firman Tuhan di sana berkata, Amsal 31 ayat 28 sampai 31. Kalau saudara sudah dapat, kita boleh tolong baca bersama-sama Amsal 31 ayat 28. 1, 2, 3. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Amin saudara. Waktu kita hidup menjadi wanita yang berdampak, apa yang bisa kita saksikan kepada anak-anak kita? Kehidupan kita. Itu adalah kesaksian yang pertama yang akan mereka bawa sampai mereka dewasa nanti kelak. Kesaksian yang seperti apa? Hidup kita dengan Tuhan. Iman kita dengan Tuhan. Itu yang harus kita saksikan kepada anak kita, bagaimana kita ini menjadi wanita, menjadi ibu yang sungguh-sungguh hidup bergantung kepada Tuhan. Amin. Ajarkan prinsip-prinsip kebenaran kepada mereka. Ya, contoh anak-anak saya itu nggak mungkin keluar rumah pakai you can see saudara. Karena mereka itu lihat maminya nggak pernah begitu. Pernah satu kali saya mau coba anak saya pakai you can see, ya, saya bawa ini jaket saya taruh di pinggir. Ayo kita pergi ke mall. Anak saya bilang gini, Mami pakai baju gitu ke mall. Iya, kenapa? Kan enggak apa-apa, kan enggak pelayanan. Mam, please ya, please. Kenapa saya bilang? Saya cuma mau uji mereka. Mam, please ya, kita aja enggak pernah loh pakai baju begitu. Kenapa Mami bisa pakai baju begitu? Mami ini udah gila ya, kata anak saya. Saya baru tahu saudara, ternyata prinsip yang selama ini saya tanamkan itu masuk loh di otak mereka. Saya bilang sama anak saya, memang benar gila Mami kalau Mami keluar pakai baju begini, itu Mami gila, betul yang kamu bilang itu. Ya nggak mungkin lah Mami pakai baju begini pergi ke mall. Terus aku pikir Mami serius pakai baju kayak gitu. Ini nilai-nilai yang kelihatannya sepele tapi banyak sekarang hilang di kalangan orang Kristen.
Bagaimana wanita-wanita Kristen di luar sana berpakaian, ya sudah pakai celana pendek, pakai yukensi setali, ya badannya dipamer kemana-mana, saya sering lihat saudara. Ini terjadi kenapa? Ayo kita mulai dari kita sendiri, ibu-ibu sebagai orang tua. Ya, bagaimana cara kita itu sebagai wanita mengajari mereka dalam prinsip-prinsip hidup. Jangan ngutang, jangan meminta kepada orang, jangan pinjam uangnya orang. Itu prinsip yang kita tanamkan kepada mereka. Itu kesaksian hidup yang bisa kita bagikan kepada mereka. Dikatakan bahwa anak-anaknya itu bangun dan menyebutnya bahagia, pula suaminya memuji dia. Anak-anak itu akan kagum dengan ibu, dengan perempuan yang nuruti firman Tuhan. Ya, anak-anaknya itu kagum. Kita punya anak pasti saudara, mereka akan kagum ketika melihat ibunya ini hidup takut akan Tuhan. Dan itu kesaksian yang pertama. Dan juga suaminya akan memuji dia. Orang itu kalau salah menikah saudara, ya suami itu ditentukan oleh istri. Sukses atau tidaknya seorang suami, Alkitab berkata suaminya dikenal di pintu-pintu gerbang. Kalau istri adalah takut akan Tuhan, maka istri itu akan membawa suaminya kepada pintu kesuksesan. Karena doa istri itu luar biasa. Ya, saya juga banyak diberkati dengan kesaksian dan cara hidup Bapak Jaya Monang dan Ibu Mimi saudara. Ya, puji Tuhan kami bisa dikatakan ya berhubungan cukup lama dan cukup dekat saudara. Saya melihat kehidupan mereka itu, saya kenal banyak pejabat, tapi jarang yang seperti ini. Saya bilang sama Pak Jaya dan Bu Mimi, Pak Jaya kalau cuma pendeta abal-abal, kalau pendeta biasa-biasa itu kalah sama iman dan keteladanan hidup mereka berdua. Ini sedang tidak kampanye ya. Enggak, tapi saya diberkati. Contoh hari ini, kami dijemput, kami diajak makan. Saya tanya, loh Bapak Ibu kenapa enggak makan? Maaf Bu Dewi kami puasa. Oh puasa untuk kurus? Pak Jaya bilang tidak Bu, kami mendapat tuntunan Tuhan. Ambil puasa 10 hari. Karena ketika saya berdoa, saya dapat satu penglihatan. Dan kami harus berdoa untuk hal itu. Tuhan suruh saya ambil doa puasa 10 hari dan Tuhan suruh saya baca kitab Amos. Kami lagi berdoa meminta tuntunan Tuhan untuk Tuhan nyatakan kehendaknya. Jarang saudara ada pejabat yang seperti itu. Maaf, jangankan pejabat, pendeta yang seperti itu sekarang udah jarang. Benar Bu, saya nggak memuji Ibu. Saya bukan tipe orang yang suka cari muka sama orang, kagak saudara. Saya sudah punya muka cantik, nggak perlu cari muka. Tapi benar saya salut, saya berkali-kali ngomong sama suami. Keteladanan mereka luar biasa. Di balik istri ya yang takut akan Tuhan, Bu Mimi ini pendoa. Ya, makanya suaminya juga bisa dipakai Tuhan. Kita doakan siapa tahu nanti ya bisa jadi gubernur di Palangkaraya, men. Kenapa saya berucap begini ya? Siapa tahu ini kehendak Tuhan. Enggak ada yang mustahil, anak Tuhan dipakai Tuhan, amin. Dan memang imannya itu dahsyat. Mereka sering doa bersama, doa peperangan. Mereka melakukan, wow. Saya bilang, Bapak Ibu itu tugasnya pendeta harusnya. Yang kalian kerjakan itu tugas-tugasnya pendeta dan harusnya pendeta yang seperti itu. Tapi ini tidak loh, seorang pemimpin, pejabat pemerintah, tapi punya roh yang begitu luar biasa. Ya, dan ibu-ibu kalau kita ini menjadi ibu-ibu yang takut Tuhan, yang sungguh-sungguh berdiri untuk kemuliaan Tuhan, maka suami kita, anak-anak kita, saya yakin dan percaya akan diberkati dan disertai oleh Tuhan, amin. Tidak ada kekuatan lain hari-hari ini selain kita bergantung kepada firman Tuhan. Dunia boleh berubah, tapi firman Tuhan itu gak pernah berubah. Kedepan ini banyak orang akan kehilangan pekerjaan. Anak-anak muda kehilangan lapangan pekerjaan, maaf. Sekarang yang namanya kecanggihan AI itu mulai menggantikan manusia.
Kenapa banyak pemecatan di pabrik-pabrik? Saudara, saya datang ke satu pabrik mebel, saya kaget, itu pabrik gede banget saudara, berhektar-hektar, pegawainya cuma berapa orang. Saya masuk, yang ngelas robot, yang pasang skrup robot. Pemiliknya bilang, kita gak sakit hati Bu sama robot Bu. Dia kerja tepat waktu, gak ada kerja sambil merokok, gak ada kerja sambil main HP. Ya, ini robot Bu. Kita mau jalanin dia kerjakan, hasilnya itu stabil, karena berubah. Kalau orang Bu, sakit hati kita Bu. Benar saudara. Sekarang tenaga komputer, bahkan maaf, saya baru lihat saudara, sekarang operasi bahkan tenaga medis mulai digantikan oleh robot dan kecanggihan AI. Di Tiongkok buka rumah sakit AI, yang operasi bukan dokter, robot, dan lebih teliti daripada manusia. Wow, kita mau atau tidak perubahan ini sedang terjadi. Kita siap atau tidak, ini terjadi. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau melihat keadaan dunia seperti ini, rasanya masa depan apa yang kalian mau dapat? Cuma satu, hiduplah hormati Tuhan. Karena bersama Tuhan akan ada hal-hal baru yang bisa Tuhan bukakan bagi kita yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepadanya. Amin. Ingatkan kepada anak-anakmu untuk hidup takut akan Tuhan. Ke depan pengangguran akan bertambah, kejahatan pun bertambah. Di Jakarta kemarin anak muda pulang dari kantor, dijambret tasnya, diseret, orangnya ikut terseret. Saudara, kejahatan bertambah, pembunuhan setiap hari kita dengar. Kenapa? Banyak orang pengangguran, gak ada pekerjaan. Ini terjadi. Kemana kita mau bawa anak kita? Cuma satu, mari kita menjadi perempuan yang hidup kita dipenuhi firman, hati kita dipenuhi firman, iman kita bergantung kepada Tuhan. Dan itu menjadi kesaksian pribadi kepada anak-anak. Dan iman itu kita transferkan kepada mereka. Barulah kita bisa ajak mereka berdoa bersama-sama. Ayo ibu-ibu, saya menghimbau setiap kita hari ini, tanamkan iman kepada anak-anak kita. Setiap hari selama engkau bersama anakmu, tumpangkan tangan kepada dia setiap pagi. Ya, itu yang saya lakukan. Atau kepada cucumu, generasi di bawahmu, kalau ketemu doain, dalam nama Tuhan Yesus engkau menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang cerdak, anak yang hidup dalam kekudusan. Itu yang saya ucapkan kepada anak saya. Kita transferkan teladan hidup kepada mereka. Kita sembuh dulu jiwa kita, baru kita mau sungguh-sungguh bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian tadi, lagu menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Biar saudara kita semua menjadi orang-orang yang mau menyenangkan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Biar musik saja mainkan lagu ini. Mari kita tundukkan kepala saudara dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu di hadapan Tuhan. Hari ini akui di hadapan Tuhan. Kalau ada sakit di dalam hati dan jiwamu, perasaanmu, ada pikiran yang selama ini mengganggu karena sakit hati atau kekecewaan, bilang pada Tuhan, sembuhkan kami Tuhan. Supaya kami bisa menjadi seorang istri dan seorang ibu yang sungguh-sungguh bisa menjadi kesaksian yang hidup. Kami rindu membawa anak-anak kami kepada Tuhan. Kami rindu membawa keluarga kami untuk masuk dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami tahu tidak ada cara lain untuk kami bertahan di hari-hari yang terakhir ini selain kami mendekat kepada Tuhan. Namun sebelum itu kami berdoa malam ini, biar tidak ada satupun yang pulang dengan jiwa yang sakit Tuhan. Sembuhkan kami Bapa, sembuhkan setiap kami malam ini. Karena Yesus berkata, bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Kita harus mengaku di hadapan Tuhan supaya kita bisa disembuhkan. Bilang, Tuhan lihat hati kami, lihat jiwa kami Tuhan.
Kalau sekiranya ada sesuatu di dalam hati dan jiwa kami yang kami tidak bisa mengampuni, kami tidak bisa melepaskan Tuhan pengampunan kekecewaan dalam hati kami. Kami berdoa malam ini, Roh Kudus, jamah Roh Kudus. Buka hatimu kepada Tuhan, saudara. Bilang, Tuhan, jamah kami, Tuhan. Seberat apapun pergumulan yang harus aku tanggung hari-hari ini, jangan biarkan jiwa kami tersakiti, hati kami tersakiti, Tuhan. Kami mau, Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Ini untuk kami dan keluarga kami, supaya kami bisa bersaksi dan berdoa bersama-sama dengan anak-anak kami, Tuhan. Sebagai seorang istri, kami tahu bukan sesuatu yang mudah, Tuhan, untuk menjadi istri, menjadi ibu bagi anak-anak kami. Seringkali bahkan orang di sekeliling kami tidak mengerti keadaan kami. Seringkali suami tidak memaklumi apa yang kami rasakan. Namun kami tahu hari ini ada Tuhan yang peduli dengan kami. Ada Yesus yang sanggup memulihkan hidup kami. Kami tahu dan percaya Tuhan tidak pernah melupakan kami. Kami tahu dan percaya Tuhan tidak pernah membuang kami. Engkau ada bersama-sama kami, Tuhan, dalam setiap musim hidup kami. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Sentuh hati